سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret 2020 kita bisa kembali bertatap muka yang biasanya kita lewat offline. Sekarang kita belajar sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW lewat kajian online, pembahasan tentang kitab Bulughul Maram. Dan ini merupakan kajian yang biasa dibahas setiap hari Senin di Masjid Baitur Rahman. Kajian yang sering berlangsung bersama para ummahat, ibu-ibu. Dan alhamdulillah walaupun pada hari ini kita terkendala oleh keamanan dan maslahat yang lebih penting, yaitu upaya preventif dari virus corona, tapi jangan sampai menjadi alasan untuk berhenti menuntut ilmu. Masih banyak jalan menuju ilmu. Nah, salah satunya dengan cara online seperti ini. Dan sebenarnya saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam mempersiapkan kajian online ini, karena keterbatasan alat dan tempat. Dan sekarang kalau dilihat dari layar, memang kalau layar streaming lewat YouTube agak kurang jelas karena memang menggunakan kamera yang ada di laptop. Biasanya kalau mau jelas live streamingnya itu harus menggunakan kamera HP atau kamera asli. Nah, karena keterbatasan alat dan syarat untuk bisa live streaming lewat HP harus ada minimal 1000 subscriber. Jadi belum bisa langsung streaming lewat media Android HP. Jadi bisa live streamingnya lewat media laptop. Dan bagi jamaah sekalian yang ingin jelas tampilannya, nanti bisa dilihat juga ada di YouTube dan ada juga nanti di Facebook fanpage Muhammad Rifan. Karena dua-duanya sekarang sedang live streaming. Ya. Mungkin kalau di HP lewat Facebook itu lebih jelas. Tapi kan kebanyakan ada sebagian dari jamaah yang enggak memiliki Facebook. Cuman bisanya YouTube, ya enggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi semangat kita untuk belajar Al-Qur'an dan hadis. Oke, mudah-mudahan jamaah semua ada dalam kesehatan. Sudah lama tidak bertemu, sudah hampir 2 minggu libur gara-gara corona. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji lagi nanti dengan normal seperti sedia kala. Ya hadirin ikhwati iman rahimakumullah, langsung saja insyaallah kita akan mengkaji hadis Bulughul Maram. Silakan disiapkan hadisnya, bukunya. Buku kitab Bulughul Maram, silakan. Bagi jamaah yang biasa mengkaji bersama saya di Masjid Baitur Rahman, bisa menyiapkan kitab hadisnya, kitab Bulughul Maram. Hadisnya ini tentang kitab bab akhlak terpuji. Ya, kita sudah kemarin waktu minggu yang lalu sebelum libur corona ini kita membahas tentang keutamaan sifat tawadu dan esensi malu di 2 hadis yang terakhir. Maka pada hadis ini kita membahas tentang hadis tentang keutamaan menjaga aib orang lain. Oke, silakan Ibu Bapak dibuka kitabnya. Kita akan mulai membahas hadisnya, insyaallah. Hadisnya wa an Abi Darda radhiyallahu anhu.
Hadis ini diterima dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Darda ini sahabat Nabi. Ya, jadi kalau kita baca hadis maka kita akan mengenal sahabat yang menyampaikan hadis kepada kita. Maka tidak ujug-ujug ya hadis itu sampai kepada kita tanpa ada perantara dari para mukharrij, wabil khusus para sahabat Rasulullah. Karena itu sahabat yang meriwayatkan sini adalah Abu Darda. Disinilah keutamaan kita mencintai sahabat Rasulullah SAW. Karena ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Syiah, yang sangat membenci sahabat-sahabat Nabi. Maka kita mah semuanya memandang bahwa sahabat Nabi itu adalah sahabat yang mesti kita hormati dan kita cintai. Sahabat Abu Darda ini yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang terkenal paling zuhud. Nama aslinya ya kalau kita lihat sering dikenal Abu Darda, istrinya Ummu Darda. Ya, sedangkan nama istrinya Ummu Darda. Sedangkan nama aslinya yaitu Uwaimir bin Amir bin Malik. Jadi sebutannya Abu Darda, padahal nama aslinya ada mengatakan Uwaimir Amir bin Malik. Suka disebut Abu Darda. Jadi hadis yang sedang kita bahas diterima, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda yang bernama Uwaimir bin Amir bin Malik bin Qais bin Umayyah. Ini terkenal sahabat yang telat masuk Islam karena beliau masuk Islam di akhir-akhir masa keislaman. Ya. Dan kisah yang populer itu ketika Nabi memuakhadkan, mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ini terkenal hadisnya yang panjang ya. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan bahwa Abu Darda pernah dikunjungi oleh sahabatnya yang Nabi persaudarakan, yaitu Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, dan ketika dibuka pintu oleh istrinya, istri Abu Darda, maka kaget Salman dengan keadaan istrinya yang berpenampilan yang tidak mengesankan untuk seorang istri. Maka ketika ditanyakan kenapa engkau berpakaian seperti itu, maka Ummu Darda menjawab, suamiku sekarang sudah tidak ada perhatian, sudah tidak ada minat kepada saya. Itu jawaban Ummu Darda. Kenapa demikian? Kata Ummu Darda, di siang hari suamiku sibuk dengan puasa, di malam hari dia sibuk dengan sholat malam. Berarti amalnya luar biasa Abu Darda ini. Di siang hari dihabiskan puasa, di malam hari dihabiskan untuk bersolat malam, melakukan sholat malam. Kemudian ketika Salman Al-Farisi ini bertamu kepada Abu Darda, kemudian istrinya menyiapkan makanan. Pas mau makan, ternyata Abu Darda sedang saum. Maka kata Salman Al-Farisi, aku tidak akan makan kecuali makan bersamamu. Maka Abu Darda menjawab, aku sedang puasa. Maka kata Salman, buka. Yang akhirnya Abu Darda pun ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Ketika itulah Abu Darda membatalkan saumnya. Jadi bagi jamaah sekalian, boleh jamaah untuk membatalkan saum sunat jika ada tamu ke rumah dalam rangka menghormati atau membersamai sahabat kita atau saudara kita yang sedang saum. Ya. Jadi boleh membatalkan saum untuk menemani sahabat, saudara yang berkunjung ke rumah kita. Itu. Kemudian pada malam harinya
pada malam harinya Salman nginap di rumah Abu Darda. Salman nginap di rumah Abu Darda, dan ketika Salman menginap, tiba-tiba Salman melihat Abu Darda yang begitu semangat untuk melaksanakan sholat malam. Baru juga masuk awal malam, udah mau sholat tahajud, sudah mau sholat qiyamul lail. Maka kata Salman, tidur dulu, jangan sholat. Kemudian Abu Darda pun tidur. Terus waktu sudah tidur sebentar, bangun lagi. Maka kata Salman, tidur dulu. Maka akhirnya dia pun tidur lagi. Tiap mau sholat, Salman malah mencegah Abu Darda. Maka di akhir malam barulah kata Salman, sekarang kita sholat bersama-sama. Ini artinya bahwa ketika Abu Darda mau sholat malam, Abu Darda malah dilarang oleh Salman. Maka Salman dan Abu Darda melaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, shadaq Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Kenapa? Alaika haqqo, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, badanmu punya hak. Berikanlah setiap memiliki hak, haknya. Berikanlah kepada yang memiliki hak, haknya. Jadi gitu. Jadi berikanlah kepada yang memiliki hak, haknya. Badan kita punya hak istirahat. Badan kita punya hak makan. Badan kita punya hak tidur. Keluarga kita pun punya hak untuk dinafkahi. Jangan karena alasan ibadah sampai melupakan hak orang lain, terutama hak badan sendiri. Ya, memang sikap Abu Darda sangat bagus, dia semangat ibadah. Tapi justru sikapnya itu Nabi larang. Jika ibadahnya justru menyalahi hak orang lain. Bagi jamaah sekalian yang rajin ibadah di rumah, ya, jangan kebablasan rajinnya sampai melupakan hak suami, hak istri, atau bahkan hak diri sendiri. Inilah kisah Abu Darda yang terkenal. Terus Abu Darda ini adalah sahabat yang sering mengatakan perkataan yang sangat indah, ya, yang membuat dirinya semakin hari semakin ingat kematian. Kata Abu Darda, kalau setiap orang ingat kepada mati, ya, pastilah dia tidak akan enak makan, pastilah dia tidak akan enak minum, dan tidak akan nikmat untuk menikmati dunia ini. Itu perkataan Abu Darda. Kenapa? Saking dunia ini tidak ada harganya, saking dunia ini tidak ada apa-apanya. Bagi beliau, ya, yang asalnya beliau itu adalah seorang pedagang, ya, karena sekarang setelah kenal Islam, maka Abu Darda lebih mengutamakan akhirat. Karena di mata dia ternyata dunia tidak ada apa-apanya. Nah, seperti halnya hari ini kita lihat begitu banyak orang yang hari ini gara-gara virus corona mereka pada takut. Cuman takutnya takut apa? Apakah takut pekerjaannya hilang? Apakah takut gak bisa makan? Apakah takut sakit? Kadang-kadang lupa kepada sumber takut yang utama, yaitu takut kepada yang menciptakan itu semua, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkenalan sedikit tentang hadis riwayat Abu Darda. Itu sahabatnya dulu kita kenali, yaitu Abu Darda yang meninggal pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kita lanjutkan kajian isi hadisnya, matan hadisnya. Ya, bagi jamaah yang baru bergabung, ya, di YouTube, silakan bisa dibuka Kitab Bulughul Maram nomor hadis 1557 atau nomor hadis 1558. Riwayatnya riwayat At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda. Hadisnya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man rodda akhihi,
Barang siapa yang menjaga roda itu, di sini dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam, sarah kitab Bulughul Maram, bahwa roda pada di sini bermakna yaitu hafidh, menjaga, dafa'a atau mempertahankan. Jadi dua. Ya, roda di sini biasanya roda itu artinya menolak. Roda itu biasanya menolak, tapi di sini maksudnya dalam hadis kitab Bulughul Maram ini, oh iya, tuh ada juga yang di dalam kitabnya nomor 1556. Betul, Bu. Jadi Ibu bisa lihat karena kadang-kadang beda versinya. Kalau dalam kitab Tawdihul Ahkam yang saya pegang ini nomor 1335. Jadi jauh pisan. Silakan, pokoknya nomor hadis yang sedang kita bahas pada siang ini adalah nomor hadis tentang bab menjaga aib orang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi melalui sahabat Abu Darda. Oke, kita lanjutkan. Rasulullah bersabda, man roda, siapa yang roda. Roda itu tadi asal katanya adalah menolak. Asal katanya menolak. Tapi di sini ya dalam kitab Tawdihul Ahkam, roda di sini artinya dafa'a. Barang siapa yang mempertahankan atau hafidh, barang siapa yang menjaga an irdi akhihi, kehormatan saudaranya, bil ghaibi, tatkala dia tidak ada, radallahu an wajhin naro yaumal qiyamah, maka Allah akan menjaga wajahnya, maksudnya menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, mempertahankan, membela kehormatan saudaranya tatkala citranya dicemar oleh orang lain, kehormatannya dicemar oleh orang lain, lalu dia menjaga aib saudaranya, maka kata Nabi dijamin dia akan dijauhkan dari api neraka pada hari kiamat. Jadi ini keutamaan menjaga aib orang lain. Kenapa? Karena kata Nabi, aksaru ma yudkhilun nasan naro al-azwafan. Ada dua perkara yang menyebabkan orang banyak masuk neraka, yaitu dua lubang. Lubang yang pertama al-famu, mulut, yang kedua al-farj, kemaluan. Jadi dua hal yang banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah mulut dan kemaluan. Ya, jadi orang kalau ditanya kenapa dia masuk neraka, dua mungkin penyebab paling utamanya. Dia tidak bisa menjaga mulut, dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Nah, di sini hari ini berbicara masalah penyebab orang masuk neraka yang pertama adalah mulut. Ya, itu. Mulutnya nggak bisa dijaga. Apa yang dia tidak bisa jaga? Menjaga aib orang lain. Ya. Mangkaning itu bahasa Indonesia naon? Mangkaning apa ya? Apalaginya orang itu senengnya minta ampun kalau ngomongin orang lain. Ya, terutama kaum Hawa, ibu-ibu nih ngomongnya kadang-kadang panas tiris lamun teu ngomongkeun batur sahapoe. Tetangga meri kulkas manehna anu panas tiris. Tetangga mi termos manehna anu ngebul. Ya, ini kebanyakan gitu. Ya, batur kawin deui diomongkeun. Batur teu kawin-kawin diomongkeun. Tah eta jelema. Ayeuna kerame corona diomongkeun corona sampai ngadadak semua jadi ahli virus. Ya. Ada yang ngadadak orang jadi ahli virus. Enggak ada seorang ilmuwan yang bikin anekdot ya, lucu. Ya, jika ditanya di mana ahli virus yang paling banyak ada di Indonesia. Gara-gara virus corona semua ngadadak jadi ahli virus. Wah, harus begini. Bari mainnya bukan ahli virus, yang akhirnya hoak-hoak tersebar.
Hati-hati, mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah surga dan nerakamu. Ini kehormatan orang lain itu bisa kita jaga dari lisan kita. Makanya acara-acara yang sekarang banyak disenangi, ya, yang banyak digandrungi oleh para kaum hawa, hampir di semua stasiun TV, itu biasanya mereka senang acara-acara gosip, acara gibah taimen. Dimulai aya acara tenawan, kiss, acara insert, kabar-kabari, cumi-cumi, acara noni, check and recheck, terus hot kiss, terus hot shot, silet, wah segala dibahas, ya. Sampai ke pernah anu ngabahas bulu mata Syahrini, aduh, eta karena ngomongkan bulu mata Syahrini. Tapi aya nu nonton, ya, aya nu nonton. Bangun tidurna artis ditonton, ya, rumah tangga artis ditonton. Dari mulai tontonan saja sudah tidak jadi tuntunan, maka berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Karena tontonan yang membuka aib orang lain, yang dengar aib orang lain, maka otomatis, ya, maka otomatis orang pun akan sering dan senang ngomongin orang lain. Apalagi kalau sedang ngobrol tidak ada topik pembicaraan, maka otomatis dia akan mencari topik yang dirasa bisa menyenangkan. Dan biasanya topik yang menyenangkan itulah topik ngomongkeun batu. Bolang di nu hajat diomongkeun. Di meeting ngomongkeun tuanganna teh enak. Ya, ni cenah itu daging teh laliatnya di tempat eta mah. Ya, datang ke hajat nu lain, daging hipu, nu hajatna diomongkeun. Nya daging nama hipu ngan nu kawinna geus liat. Jadi segala diomongkeun. Kayaknya lisan ini terasa garing, kering, keluh kalau tidak ngomongin orang lain. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menjaga aib orang lain, maka pada hari kiamat Allah akan menjaga aib dirinya. Dan yang penting dalam hadis ini adalah siapa yang menjaga aib orang lain, dia akan dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau mulutnya tidak henti-hentinya ngomongin aib orang lain dan merasa dirinya manusia yang paling sok suci, maka dia akan dipermalukan di hari kiamat nanti dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya pada waktu haji wada, Rasulullah pernah khutbah waktu di Arafah, waktu saat wukuf di Arafah, Nabi berteriak, ya inna dima'akum, sesungguhnya inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haram. Sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradukum, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum, atas kalian adalah haram. Haram. Jadi 3 yang Allah haramkan kepada kita. Haram menumpahkan darah, haram mengambil harta orang lain, dan haram mengotori atau merusak kehormatan orang lain. 3 haram. Maka status dari membicarakan aib orang lain, maka status dari menggibah orang lain itu sama dengan meneteskan darah orang lain. Ya, bahkan Nabi mengatakan seperti makan bangkai saudara. Atadruna ma gibah? Apa kalian tahu apa itu gibah? Zikroka akhoka, engkau membicarakan keburukan saudaramu yang sesuai dengan kenyataannya. Dan itu sama dengan memakai bangkai. Jadi lebih parah daripada sumanto. Gitu. Ya. Maka tugas kita menjaga aib orang lain. Gitu, saudara-saudaraku.
Dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama bahwa hadis ini berbicara tentang keutamaan al-fadilah ar-rad, menjaga aib orang lain, terutama dalam majlis-majlis, di tempat-tempat yang dimana orang banyak ngomongkan orang lain, di mana orang itu banyak bergibah, maka sikap dia minimal 3. Kalau dia berada di tempat yang di sana ada gibah, ya, atau di sana ada orang yang ngajak ngomongkan batur, membuka aib orang lain, maka sikap dia minimal 3. Yang pertama, ar-raddu an irdi akhil muslim. Dia menjaga, membela, mempertahankan aib saudaranya. Misalnya, ibu ngomongkan batur, ya, suara abi teh, bu tos tong ngomongkan batur, saya tak ada, insya Allah bager, ya, tidak layak aibnya dibuka, karena kita pun banyak aibnya, gitu. Karena kata para ulama, seandainya aib itu punya bau busuk, maka kita tidak akan tahan mencium aib kita sendiri. Kenapa kita tidak mencium aib kita? Karena Allah menjaga, gitu. Jadi kalau bisa bagi jamaah, ketika ada temannya, saudaranya yang hobinya gibah taimen, gosip taimen, ngomongkan batur, dahar bangke, maka dia yang sikap yang pertama yang harus dilakukan adalah menolak, mempertahankan, membela saudaranya yang sedang digibahi, yang sedang dirusak kehormatannya, gitu. Yang kedua, ketika ada saudaranya yang gibah, ketika ada saudaranya yang sedang mengomongin orang lain, maka yang kedua, kalau tidak mampu dia mencegah, tidak mampu membela, maka kata para ulama, al-qiyam min majlis ghibah. Dia harus pergi dari tempat majlis itu, di tempat yang sedang ngomongin orang lain, gitu. Ya. Jadi yang pertama, orang itu harus apa tadi? Membela aib saudaranya yang sedang digibahi, yang sedang dirusak kehormatannya. Maka nanti Allah akan menjaga dia di hari kiamat dari api neraka. Yang kedua, kalau tidak mampu, dia pergi dari majelis gibah. Di lamun ki aya batur, apal teu ceuk, apal teu si eta, apal teu si eta. Tah mulai kita yang mendengar orang yang tiba-tiba datang kepada kita atau pas sedang bersama kita dalam satu majlis, dalam satu riungan, mau ngobrolin orang lain, kita cegah. Langkah pertama, geus teu tong ngomongkeun batur, dosa gibah. Sareng nuang bangke batur, bangke saudara sendiri, jangan gibah. Tapi kalau si temannya kalau ngomong, ieu mah lain gibah, ieu mah fakta. Nya fakta, eta teh gibah, fakta teh kuya kitu ya, Bu. Kalau sesuai fakta namanya gibah, kalau tidak sesuai fakta namanya tuhmah. Ya, dalam bahasa kita fitnah teh gini. Kita cegah, jangan Bu, jangan ngomong batur. Bisi orang amalnya kehapus, pahala kita habis. Kemudian malah kita dapat siksaan dari kiamat, mencabik-cabik muka dan tubuh kita sendiri gara-gara ngomongin orang lain. Kalau sudah dinasehati, tetap kena ingin ngomongin orang lain, ke ibu tinggalkan. Ya. Tapi kalau sudah ibu tinggalin tapi masih kena ngomong sorangan, berarti si eta mah gelo. Karena geus ditinggalkeun ka masih kena ngomong sorangan. Jadi intina mah sebisa mungkin kata para ulama, ketika ada orang yang dalam kondisi pertemuan merusak aib orang lain, maka dia usahakan pergi dari pertemuan itu. Gitu. Pergi. Kalau nggak bisa mempertahankan atau menolak atau mengingkarinya. Tapi kalau kondisinya tidak bisa dua-duanya,
dia tidak bisa mengingkari, dia tidak bisa pergi, maka minimal iman yang paling lemah adalah dia mengingkari dengan hati, al-inkaru bil qalbi wal qarhatil qalb, dan membenci terhadap pembicaraan itu. Minimal itu. Kalau kekeh nggak bisa pergi karena memang itu tempatnya tempat dia sedang ada acara, tapi orang sibuk ngomongin orang sudah dikasih tahu, dia tetap nolak, tetap ngomongin batul, mau pergi nggak bisa pergi, maka kata para ulama sikap yang ketiga yang dia harus pilih. Apa itu? Dia tetap berada dalam majelis itu, di tempat itu, tapi dalam keadaan hatinya mengingkari dan dia benci dengan ucapan itu. Itu. Ya. Ya, karena kalau kita ngomongin aib orang lain, maka suatu saat nanti kita pun akan diomongi oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak mau diomongin orang lain, maka jangan pernah kita ngomongin aib orang lain. Karena penyakit imahnya rata-rata bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang yang suka bermaksiat, orang iman, ahli pengajian bahkan resep karena ngomongkan batur mah. Bahkan kadang-kadang ustadz jeung ustadz silih ngomongkeun. Bukan gara-gara beda pendapat, tapi gara-gara beda pendapatan silih gorengkeun. Ya, bukan karena beda logika, tapi beda logistik silih gorengkeun. Nah, ini bahaya. Ya makanya Nabi ingatkan, yang Nabi takuti kepada kita adalah amal kita hangus gara-gara sibuk ngomongin aib orang lain. Ya, dan kata para ulama, ghibah ini atau membicarakan, menyebarkan aib orang lain di hadapan orang lain, maka akan merusak ukhuwah, akan merusak tali persaudaraan. Ya, makanya di sini ada minimal ada 3 nasihat dari seorang ulama. Yang pertama, hendaknya engkau menahan diri untuk tidak menyebutkan, hendaknya engkau menahan diri untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Yang pertama, hendaknya engkau menahan diri, tahan untuk tidak menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Karena persahabatan atau persaudaraan atau ukhuwah yang khusus mengharuskan engkau mengetahui perkara-perkara pribadi yang timbul dari saudaramu, timbul dari sahabatmu. Yang namanya persahabatan, ibu bapak rahimakumullah, yang namanya pertemanan pasti akan sampai pada titik kita akan mengetahui pribadi orang lain yang kita tidak suka. Pasti itu. Entah itu teman sekasur di asrama, ya, santri, pasti ada. Ya, maka semua pertemanan itu akan mengundang sesuatu yang tidak disukai. Minimal dari ucapan atau dari sikap. Misalnya dia mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, kita mendengar, maka ukhuwah itu seharusnya menjadi rem, seharusnya menjadi penahan dia untuk tetap amanah. Ya gitu. Untuk menghindari jangan sampai dia mengeluapkan aib temannya kepada orang lain. Maka kalau ada orang yang sehidup bersama, dia bebarengan, sagulung sagalang, kemudian dia menceritakan aibnya kepada orang lain, aib temannya, maka tidak akan ada lagi yang namanya sahabat karib, nggak akan ada. Kalau semua sahabat diceritakan aibnya, maka tidak akan ada istilah sahabat karib. Makanya di sini ada ulama yang mengatakan bahwa zaman yang paling berat itu adalah zaman saat engkau mencari sahabat sejati atau kekasih yang bisa mampu menjaga kehormatan orang lain. Bahkan ada ulama yang menulis bukunya itu tentang anjing. Judul bukunya itu adalah Tabdilul Kilab ala Kasirim Miman Labisa Siyab. Keutamaan anjing atas banyak orang yang memakai pakaian.
Sampai si ulama ini menulis satu buku yang isinya itu lebih utama anjing daripada orang yang suka pakai baju. Padahal anjing nggak pakai baju. Tapi seanjing-anjingnya anjing, anjing itu bisa menjaga majikannya. Ya, seanjing-anjingnya anjing, anjing itu masih bisa menjaga kehormatan majikannya, menjaga barangnya. Walaupun hanya dikasih tulang yang tidak seberapa, tapi baktinya anjing itu lebih setia daripada manusia. Makanya kita baca bukunya ini, bukunya itu menarik, menjelaskan tentang keutamaan anjing daripada keutamaan manusia itu sendiri. Dia nulis buku tentang keutamaan anjing daripada manusia, yang kadang manusia itu lebih anjing daripada anjing. Ya, namanya manusia tapi sikapnya seperti hewan. Aib orang lain diceritakan. Padahal dia sudah dipercaya untuk menutup aib saudaranya. Makanya ini saking sulitnya mencari orang yang jujur, mencari orang yang amanah. Maka hati-hati membicarakan aib orang lain bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam kehinaan. Hina di dunia, dia lebih jelek daripada hewan. Hina di akhirat, dia kalau di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sambil siksaannya yang Nabi ceritakan pada saat Isra Mi'raj, dia akan mencabik-cabik mukanya dengan kuku yang terbuat dari timah yang sangat panas. Hati-hati, samping memakan bangkai saudaranya. Kemudian sikap kita dalam hadis ini yang mesti kita perhatikan adalah hendaknya engkau tidak bertanya kepada saudaramu, sahabatmu masalah dia. Dalam artian jangan ikut campur urusan orang lain jika kita tidak dimintai untuk ikut campur. Nggak boleh. Misalnya kita mengatakan, ya, kenapa kamu kemarin datang ke tempat itu? Sedang apa kamu ada di tempat itu? Apa yang kau bawa? Mau apa ke sana? Kan kita nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, dia mau pergi kemana ke? Dia mau pergi kemana? Itu bukan urusan kita. Ya, jadi jangan pernah kita menjadi orang yang sotoy. Bu tahu sotoy, Bu? So tahu, ingin tahu masalah orang lain, nggak boleh. Cukup dengan kesibukan diri sendiri tanpa harus ikut campur ke orang lain, maka itu sudah cukup. Kecuali kalau sahabat kita minta masukan, beda lagi. Makanya kata Nabi, ya dalam hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala taqatta'u wala tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian tajassasu, saling tajassus. Janganlah kalian tahassus, saling tahassus. Kalau tajassus, mencari-cari orang lain, aib orang lain, mencari berita-berita orang lain, mencari urusan orang lain, ingin tahu, sotoy, melalui mata. Wah, diteliti, ya periksa Facebook, periksa HP, apa kepentingan kita? Nggak ada. Jadi ketika kita ingin tahu urusan orang lain, itu namanya tajassus, nggak boleh. Yang kedua, tahassus, ingin mendengar urusan orang lain. Gitu. Jadi kalau tajassus itu, ini jelaskan, tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain atau urusan orang lain dengan mata. Kalau tahassus dengan telinga. Makanya kata Nabi, jangan tajassus, jangan tahassus, dan jangan taqatta'u, saling memutuskan tali silaturahim, dan jangan tadabaru, saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dengan cara apa? Dengan cara saling menjaga kehormatan masing-masing. Sudah. Jika bukan urusan kita, jangan ikut campur. Tenang we. Kata Nabi, tuba liman sagolahu uyubu an uyubin nas. Sungguh sangat berbahagia orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri
daripada sibuk dengan aib orang lain. Nah, udah. Salah satu kebaiknya Islam seseorang adalah min husni islamir mar'i tarkuhu malayani. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan, yang tidak bermanfaat. Maka dalam hadis diterangkan, Nabi pernah bersabda, "Rajulu idza haddasa rajula bihadisin summa tafata anhu fa ya amanah." Jika seseorang mengabarkan kepada orang lain sesuatu kabar, kemudian ia berpaling dari orang yang dikabari tersebut, maka kabar itu adalah amanah. Jadi kalau ada seseorang yang ngasih kabar, kemudian kita sebagai orang yang dipercaya untuk mendengar kabar tersebut antara dua orang tersebut, padahal dia tidak menceritakan kepada orang lain. Misalnya kita punya teman lalu curhat kepada kita, lalu kita adalah orang yang sedang memegang amanah, maka tidak layak kita menceritakan kepada orang lain. Biasanya kata-katanya gini, Bu, ini saya mau cerita, mau curhat, tapi ini mah khusus kita aja yang tahu, jangan tahu. Nah itu harus dijaga. Nu cilaka mah geus ngomong kitu, tah nu mendengar curhatannya yang dikasih amanah malah ngomong ke di kabatur, imah khusus urangnya tong bebiak kabatur. Nu dibejaan eta terus mapai, yang akhirnya yang tadinya rahasia pribadi menjadi rahasia umum, tak bahaya. Maka ketika orang mendapatkan kabar atau aib orang lain yang tidak harus diketahui orang-orang lain, maka orang tersebut harus menjaganya. Kalau tidak, maka orang tersebut adalah orang yang berkhianat, dan khianat dosanya dosa yang sangat besar tentunya. Ya, itu hati-hati darahnya. Kecuali nanti kalau kondisi-kondisi kita boleh menceritakan kejelekan orang lain, aib orang lain dalam kondisi kita memang harus, seperti ketika kita dalam persidangan, itu wajib ketika kita jadi saksi, ketika kita dizolimi, ketika dalam kondisi-kondisi nanti dibahas dalam bab gibah yang sudah berlalu pada pertemuan yang telah lalu. Nah gitu. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa kullu sirrin jawajal isnain fa innahu binafsin wa taksil hadis qamin. Setiap rahasia yang diketahui oleh lebih dari dua orang, maka lebih baik disimpan di hati, tidak usah diceritakan. Setiap rahasia yang diketahui oleh orang lain, yang diketahui oleh dua orang, maka lebih baik disimpan, jangan diceritakan. Itu hadisnya. Ini seperti sikap orang yang dilarang Nabi ketika menceritakan aib orang lain. Gitu. Jadi barusan adalah penjelasan di mana Nabi melarang kita tajassus dan melarang kita tahasus. Jadi waktu semua orang dikumpulkan di tempat itu dalam keadaan tanpa baju, dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sendal, tanpa pakaian, kata Nabi. Dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Maka semua orang hanya merasa ketakutan dan merasa malu dengan dosanya sendiri. Sampai-sampai matahari dekatkan sejarak 1 mil, beberapa kilo saja di atas kepala kita. Maka ketika sedang berkumpul, maka tentu saja kita malu jika aib kita diketahui orang lain. Maka kata Nabi, yudnal mu'minu yaumal qiyamah. Pada hari itu orang beriman didekatkan kepada Tuhannya, ila rabbihi, kepada Tuhannya pada hari kiamat. Didekatkan sedekat-dekatnya. Maka kemudian Allah memberikan kanafahu, tirainya, penutup. Jadi Allah memberikan penutup ketika si orang tersebut didekatkan kepada Allah. Didekatkan sedekat-dekatnya. Dekat secara keadaan, kedudukan, bukan dekat secara jarak. Didekatkan, kemudian fayuqarriruhu bidzunubihi, Allah memaksa dia mengakui dosa-dosanya. Maksud Allah mendekatkan dia, Allah ingin memaksa dia untuk mengakui dosa-dosanya.
Sampai karena Allah sayang kepada dia, maka Allah mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya secara kedudukan dan membuatkan tirai. Kemudian Allah membisikinya. Disebut dengan istilah para ulama dalam hadis yang lain itu dengan najwa. Najwa itu bisikan. Bisikan pada hari kiamat, alladzi yaqau bainallahi wa baina abdihil mu'min. Yang terjadi antara Allah dan hambanya yang beriman. Ketika Allah yazkuru lahu ma'asiyahu, menyebutkan kepadanya maksiat-maksiatnya, siron, secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang ini merupakan keutamaan dan karunia Allah. Kenapa Allah membisikkan kepada dia? Supaya orang lain tidak tahu aib-aibnya. Karena waktu itu, waktu di padang mahsyar nanti, kita dikumpulkan semuanya, seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia ini, sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal. Benar Allah menceritakan aib-aib kita. Allah menyebutkan dosa-dosa kita. Ata'rifu dzanbaka? Apakah engkau mengakui dosa ini? Aku terbahala dirinya pernah meninggalkan salat. Aku terbahala dirinya pernah maling buah. Aku terbahala pernah maling, disebutkan dosa-dosanya. Dari A sampai Z. La yughadiru kabiratan wala saghiratan. Tidak ada yang tersisa yang kecil maupun yang besar. Disebutkan dosa-dosanya. Maka Allah menyebutkan dosa-dosa satu persatu. Ata'rifu dzanbaka? Kamu mengakui dosa ini, dosa ini, dosa ini, dipapai dari A sampai Z. Maka senakulama dzakaru dzanban, setiap dia mengangkat dosa-dosanya yang Allah tampilkan secara terang-terangan, tapi Allah bisikkan kepada dia, maka fayuqarriruhu, dia pun mengakuinya. Rabbi a'rifu, ya Allah aku mengakui dosa-dosaku. Maka setiap kali mengakui, yang dia pikir halaka, sungguh dia telah binasa. Sungguh aku celaka ya Allah, celaka. Ternyata dosa-dosaku semua tercatat secara rapih di kitab catatan amal. Maka ketika dia lihat dosa-dosanya semakin hari semakin banyak, maka yang dia pikirkan, pasti saya ke neraka. Pasti saya celaka. Pasti saya binasa. Dia menangis. Dia ketakutan. Karena dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata dosa-dosanya tidak ada yang terlewat satupun. Maka ketika semakin dia takut, semakin dia merasa dirinya akan masuk neraka, karena ternyata dosa-dosanya Allah tampakkan, tapi Allah bisikkan ke dalam telinganya. Maka kata Allah, Allah memberikan kabar gembira, kama satartuha fid dunya, sebagaimana aku telah menutup aib-aibmu di dunia, dan hari ini pun aku menutup aibmu di akhirat. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosa kamu. Disinilah kemaha rahman rahimnya Allah kepada kita. Allah menutup aib-aib kita di depan seluruh manusia yang hadir pada saat itu. Bayangkan, seandainya aib kita dibuka oleh Allah terang-terangan, maka kita akan menjadi manusia yang paling malu di akhirat nanti. Geningan Ustaz Ripante, juga nuwe Ustaz kalakuan bejat. Nauzubillahi min dalik. Geningan si Ibu Eti teh guduh, si Ibu teh geningan Ibu Ane teh Ibu Ina geningan. Takut kita seperti itu. Aib kita dibongkar, nauzubillahi min dalik. Tapi Allah membisikkan kepada dia aib-aib kita secara pelan-pelan. Ini disebut dengan hisaban yasiron, hisab yang ringan. Allah sebutkan dosa-dosa kita, kemudian kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu hari ini. Ya, aku sebutkan dosa-dosamu secara bisik-bisik. Yang tahu cuman kita berdua, Allah dan diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Orang lain menganggap kita di hari kiamat nanti, orang lain menganggap orang tersebut pada hari kiamat orang yang tidak ada dosa, padahal dosanya sangat banyak. Tapi Allah tutup dosa-dosanya. Kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Aku ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Sebagaimana aku tutup aibmu di dunia. Ini disebut dengan hisaban yang ringan. Allah menyebutkan dosa-dosanya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini disebut al-arad, penampakan dosa-dosa kita, tapi Allah mengampuninya.
Kenapa Allah tidak langsung mengampuni? Tapi kenapa Allah menyebutkan dosa-dosa kita? Supaya kita tahu bahwa Allah itu benar-benar Maha Penyayang kepada kita. Sebesar dosa kita, yang sebesar apapun dosa kita, masih besar pengampunan Allah kepada kita. Tapi syaratnya, kata Nabi, kalau kita tidak mau dibukakan aib kita di akhirat, kalau kita ingin mendapatkan hisaban yang ringan, kalau kita ingin dibukakan pintu ampunan di padang mahsyar nanti, maka syaratnya, kata Nabi, man sattara musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib orang lain, tidak suka gibah, tidak suka ngomongkan batur, ya, suka menahan lisannya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau lisan kita ringan ngomongkan orang lain, ringan membicarakan kesalahan orang lain, hobi gibah, hobi gosip taimen, gibah taimen, maka di akhirat pasti aib kita akan terbuka lebar-lebar di hadapan orang lain, dan kita akan jadi manusia yang paling hina di hadapan manusia yang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi ihwatu iman rahimakumullah, kenapa Nabi mengatakan siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga dia dari neraka? Karena dia telah menjaga aib orang lain, maka al jazau min jinsil amal. Balasan Allah tergantung amal kita sendiri. Balasan Allah tergantung amal kita di dunia. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya. Siapa yang memberikan kelonggaran, kemudahan, memberikan pertolongan dari kesusahan di dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan memberikan dia kemudahan, memberikan dia kelonggaran dari kesusahan akhirat pada hari kiamat. Waman yassaru ala musrin, siapa yang menolong kepada orang kesulitan, memudahkan, maka yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Allah akan memudahkan dia. Dan barang siapa yang sattara musliman, menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib dia. Dan siapa yang menolong saudaranya, kata Nabi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi hati-hati bahwa yang kita lakukan di dunia itu balasannya sesuai di akhirat. Makanya bagi teman-teman saudara iman, ihwatu iman, dalam hadis ini hati-hati ya, perkara ngomongin orang lain bukan perkara sepele, bukan perkara remeh, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang besar. Apa besar? Kenapa besar? Karena efeknya neraka. Ingat, neraka itu bukan Cipanas Garut. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, walahum azabun alim. Neraka itu adalah azab yang pedih, azabun azim, adab yang besar, adabun muhin, adab yang menghinakan, adabun syadid, adab yang keras. Sekali kita ngomongin orang lain, ingat akhirat, ingat neraka, maka mulut kita akan terhenti dari membicarakan orang lain. Tapi kalau lisan kita terus ngomongin batur, turun, nyorocos, sampai ke jeding, ya bu, maka siap-siap aib kita akan dibuka lebar-lebar di hadapan orang lain di hari kiamat nanti, dan kita pun harus siap-siap menicipin neraka di akhirat nanti. Bagi yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kalau dulu hobinya ngomongin batur, nges. Yang sudah nah atos, sekarang perbaiki diri. Kata Nabi, "Watmi sayyi'atal hasanah." Ikutkanlah perbuatan buruk di masa lalu dengan perbuatan baik di hari ini, tamhuha, maka perbuatan kita hari ini akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau biasa ibu hobinya ngomongkan batur, sekarang perbaiki. Lebih baik zikir, lebih baik membaca Al-Quran, lebih baik menceritakan yang baik-baik, supaya pikiran kita positif. Ya, daripada liur mikiran aib lain, mending mikiran dosa-dosa kita yang semakin banyak. Daripada liur mikiran corona, mending sering rajin baca Quran. Mending masukkanlah ke dalam pikiran kita hal-hal yang positif, hingga kita menjadi orang yang sehat lahir dan batin. Ingat, kata Al-Quran, bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang hatinya memiliki hati yang bersih, maka orang tersebut akan masuk surga. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah
dengan hati yang bersih, maka dia akan masuk surga. Ciri orang itu bersih hatinya adalah dia benci membicarakan dia benci membicarakan aib orang lain, dia tidak suka mendengar aib orang lain, dan dia pun tidak punya rasa hasud, dengki kepada orang lain. Maka dia akan menjadi orang yang baik hatinya, bersih hatinya, dan mudah untuk melewati masa-masa sulit setelah kematian nanti. Di dunia Allah akan mudahkan, di akhirat Allah akan mudahkan jika kita menolong dan menjaga aib orang lain. Hari ini hadirin rahimakumullah, demikian mungkin pada kajian kita hari ini tentang hadis dari Rasulullah melalui riwayat sahabat Abu Darda diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi tentang keutamaan menjaga aib orang lain. Bagi tutu iman, silakan yang mau bertanya bisa lewat chat di YouTube atau chat di Facebook. Silakan. Kalau nggak ada saya akan tutup nih YouTube nih. Silakan mau bertanya Bu, lewat chat atau lewat YouTube, nanti saya akan jawab insya Allah. Dan memang untuk YouTube di sini ada yang bertanya kenapa kok kameranya pecah. Memang kalau pakai YouTube ini saya baru tahu ada aturan dari pihak YouTube, ternyata harus pakai HP, tapi dengan syarat kalau mau pakai HP harus ada 1000 subscriber. Sedangkan saya baru berapa puluh. Jadi kalau ibu dan bapak mau gambarnya jelas, saya live streaming di YouTube, bapak kudu subscribe heula atau subrek tah YouTube na, pencet klik subscribe tah eta teh kudu diklik geus 1000 karek bisa pakai HP. Jadi si videonya jelas. Tapi kalau pakai Facebook itu di Facebook kebetulan sedang live Facebook juga, itu jelas karena Facebook pakai HP. Jadi untuk kajian-kajian berikutnya bapak dan ibu bisa ya mengajak saudara-saudara teman-teman untuk like and subscribe channel YouTube Muhammad Rifan supaya nanti kalau kajian bisa pakai handphone, nggak pakai laptop. Kenapa? Karena laptop kameranya sangat terbatas. Ya jadi kurang jelas si gambarnya. Tapi kalau HP kan sekarang bagus-bagus. Ya itulah keutamaan dari laptop dan HP yang sangat berbeda. Ya teman-teman, jadi kayak yang kurang jelas nanti ini akan ditayangkan ulang di YouTube Muhammad Rifan. Ini sedang live juga nanti, tapi tidak akan dihapus insyaallah. Silakan yang bertanya. Lihat di YouTube, bertanya nggak di Facebook? Oh iya, ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, adakah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ghibah? Ada. Dalilnya Ibu, surah Al-Hujurat ayat 12. Saya tadi lupa sampaikan. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi Ibu bisa baca di rumah. Ya, kata Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dal zonni ismun. Karena sebagian prasangka itu pasti ada dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Allah bertanya, apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Allah nanya, nusok gibat ya, selalu jangan dahar bangkai. Ya, tahu ke bangkai dahar daging nusagarwai asal lain bangkai orang atahna embung, kemudian dahar bangkai. Makanya kata Allah, ayahibbu ahadukum an yakula lama akhi maitan. Kalau kamu senang memakan bangkai saudaramu, fakarihtumu, pastilah kamu benci. Nah, berarti orang yang makan bangkai itu adalah orang yang suka makan batur. Itu dalam Al-Quran, Bu, surah Al-Hujurat ayat 12. Itu pertanyaan dari Ibu Kristio Rini Habsari. Ya, nanti bisa dibuka di rumah. Dan saya sudah bahas pada kajian gibah di Masjid Baitur Rahman waktu
pembahasan hadis Bulughul Maram yang sebelumnya tentang masalah ghibah. Silakan bagi yang mau bertanya lagi. Sebelum tutup nih, sebelum sholat asar. Ada nggak ditutup tidak? Ada? Kalau nanya, Nus. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di episode yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan wabah corona ini segera pergi di muka bumi ini, dan kita bisa menjalani hidup seperti sedia kala dengan tentram, nyaman dan damai. Mudah-mudahan pemerintah kita mendapatkan hidayah untuk senantiasa menyayangi rakyatnya dan menunaikan hak-haknya kepada kita semua. Demikian, barakallahu walakum, aqulu qauli hadza wa astaghfiru walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.